Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece 1171 rilis juga. Inilah saatnya untuk mereview One Piece chapter 1171. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundur video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya. Gas! Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Oh, yang ini buat kalian para oper yang lagi gabut. Ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece chapter 1171 mendapatkan judul Ragnir, nama dari senjata palu legendaris yang dimiliki oleh Loki. One Piece kembali mendapatkan jatah cover request, di mana kali ini Oda menggambarkan kucing yang memasangkan headband telinga kucing di kepala Zoro. One Piece chapter 1171 diawali dengan melanjutkan kilas balik dari Loki sesaat setelah kematian dari Raja Harald. Diperlihatkan percakapan antara Gaban dan Jarod. Gaban tidak bisa percaya bahwa harta karun Elbaf memiliki kekuatan sebesar ini. Jarod mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar apapun tentang kekuatan buah iblis tersebut, dan dia juga tidak yakin apakah kekuatannya cukup untuk menghentikan Harald. Jarod pun menambahkan, "Sekarang saja aku sudah merinding hanya dengan membayangkan apa yang akan terjadi jika Loki tidak berada di sini hari ini." Di sisi lain, Shanks teringat kembali beberapa percakapannya dengan Harald dan juga Carling. Sedikit kilas balik dari Shanks pun diperlihatkan. Harald berkata, "Fajar Elbaf akan tiba saat aku bergabung dengan barisan Ksatria Dewa." Lalu di waktu dan tempat yang berbeda, Carling berkata, "Jika ada apapun yang kau inginkan, katakan saja, itu akan menjadi milikmu, anakku yang malang. Betapa hidup terbelenggu yang pasti telah kau jalani selama ini. Lupakan semua tentang dunia bawah. Mereka yang hidup di sana bukanlah manusia." Setelah mengingat semua itu, Shanks langsung mencengkram tanda Imu di lengannya dengan penuh amarah terhadap Im Sama dan juga para Tenryu Pitot. Gaban menenangkannya, mengatakan bahwa Shanks pasti akan memiliki peran penting di masa depan. Kemudian dalam sebuah halaman ganda yang sangat menyedihkan, kita melihat Loki berdiri di samping jasad Harald. Adegan berpindah ke tahta kosong di Merijoa. Diperlihatkan Imu yang duduk di atas tahta tersebut sedang bertemu dengan kelima Gorosei. Imu terlihat terengah-engah. Tampaknya kematian Harald memberikan dampak besar pada Im Sama. Imu berkata, "Mu menganugerahkan keabadian dan kekuatan kepada seorang prajurit raksasa kuno yang keberadaannya sendiri sudah merupakan sesuatu yang langka. Sebuah monster dan seseorang membunuhnya. Siapa yang melakukannya? Apa yang sebenarnya ada di Elbaf?" Tenmars lalu berkata, "Mari kita kirim sebuah misi. Kita bisa memanfaatkan Abyss Mark yang ditinggalkan Harald di Elbaf untuk..." Namun sebelum Mars menyelesaikan perkataannya, sarannya itu langsung dipotong oleh Imu yang berkata, "Cukup, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak korban di antara para kesatriaku. Perjanjian-perjanjian ini memiliki harga yang harus dibayar olehmu." Imu juga mengatakan bahwa Harald adalah sosok langka dari kaumnya karena dia rela menelan harga dirinya demi menjalin hubungan dengan negara dan ras lain. Imu juga berbicara tentang para raksasa dan juga Elbaf. Imu berkata, makhluk-makhluk itu pada dasarnya adalah pecinta perang, sebuah ras para prajurit. Menerima mereka tanpa pikir panjang hanya akan menghancurkan kita dari dalam. Seorang Raja Elbaf dari ras raksasa kuno yang bersedia ikut serta dalam perjanjian itu. Seorang pria yang hampir terasa terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Dia adalah sosok yang seharusnya tidak pernah dilahirkan demi Elbaf itu sendiri. Mu percaya bahwa sejarah tidak pernah berbohong. Kita memang tidak pernah ditakdirkan untuk bekerja bergandengan tangan. Jangan pernah lupa, Elbaf adalah di... Adegan kembali berpindah ke Kastil Aurus.
Loki memutuskan untuk berlayar ke laut bersama para prajurit yang selamat dan menggunakan kekuatannya untuk membalaskan dendam atas Harald. Jarl mencoba menghentikan mereka, tetapi Loki tidak mendengarkannya dan meninggalkan kastil bersama para prajurit raksasa. Kilas balik berakhir di sini. Cerita kembali ke masa sekarang. Setelah mendengar apa yang terjadi pada hari kematian Harald, Hajrudin setuju untuk membebaskan Loki. Hajrudin juga meminta maaf meskipun dia masih belum bisa memaafkan Loki atas kejahatan-kejahatannya yang lain. Luffy sangat senang karena Loki akhirnya dibebaskan. Saat mereka sedang berbicara, sebuah Draugr, salah satu MMA yang dimanifestasikan oleh Killingham, jatuh ke dunia bawah. Loki menyuruh Hajrudin dan yang lainnya untuk naik lebih dulu karena dia bisa terbang ke atas dengan kemampuannya sendiri. Kemudian dalam sebuah halaman ganda yang luar biasa lainnya, Loki melepaskan rantai-rantai itu dan melompat untuk mendekati Draugr. Gaban meminta Chopper untuk membantunya naik juga karena dia sangat mengkhawatirkan anaknya. Sanji menggendong Gaban di lengannya dan menggunakan Skywalk, sementara Chopper di atas Sanji memintanya untuk tetap setenang dan sestabil mungkin agar kondisi kesehatan Gaban tidak semakin memburuk. Loki terbang untuk menyerang Draugr menggunakan Raknir. Luffy tetap bersama Loki dan berada di atas tubuh Loki. Loki berkata, "Apa-apaan yang kau lakukan di sana?" Luffy pun menjawab, Sisi, aku sangat bersemangat melihatmu bertarung." "Baiklah kalau begitu, tunjukkan padanya apa yang kau punya, Raknir," teriak Loki. "Grrr," balas Raknir. Kemudian pada halaman ganda penutup yang benar-benar epik, Loki menghantam Draugr dengan Raknir yang melepaskan kekuatan es dan membekukan Draugr. "Niflheim," teriak Loki. "Apa?" teriak Luffy yang terpukau oleh kekuatan Loki. Yap, meskipun masih belum banyak aksi yang diperlihatkan pada chapter kali ini, tapi banyak sekali informasi penting yang sangat menarik untuk kita bahas. Ternyata sejak hari kematian Harald 14 tahun yang lalu, Shanks memiliki satu tujuan pasti, yaitu untuk menghancurkan Im Sama dan juga pemerintah dunia. Di mana aksi-aksi yang dilakukan oleh Shanks selanjutnya banyak yang merugikan pemerintah dunia, dan aksi yang paling kontras adalah ketika Shanks mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi dari kapal pemerintah dunia yang dijaga oleh Hushu di 13 tahun yang lalu. Yap, semua aksi yang dilakukan Shanks saat ini semua sudah dia rencanakan. Kenapa Shanks tidak mengklaim harta karun One Piece sejak lama? Padahal dia sebenarnya sudah tahu bagaimana cara untuk pergi ke Pulau Laugh Tale. Namun Shanks baru memutuskan untuk pergi mendapatkan harta karun One Piece setelah Luffy berhasil membangkitkan wujud Nika, wujud sebenarnya dari buah iblis yang dia dapatkan 13 tahun yang lalu. Kemudian aksi Shanks yang menangkap Loki dan merantainya di Underworld 6 tahun yang lalu juga merupakan rencana besar yang sudah disiapkan oleh Jackie. Loki ingin menghancurkan pemerintah dunia, tapi Loki saja tidak cukup. Shanks tahu itu, bahkan Sebek membutuhkan 2 buah iblis legendaris jika dia mau berhasil untuk menjadikan dirinya sebagai raja dunia. Shanks tahu Luffy belum membangkitkan Nika saat itu. Sepertinya memang pertemuan antara Loki dan Luffy di Elbaf sudah menjadi bagian dari rencana Akagami no Shanks selama ini. Ingat dengan pernyataan Imo di chapter ini, Elbaf adalah D. Itulah kenapa sejarah Nika berasal dari Elbaf. Pertemuan antara Harald dan Sebek, lalu Loki dan Luffy, semuanya bukanlah kebetulan. Semuanya adalah takdir dan tekad D yang terus diwariskan. Dan peran Shanks adalah untuk memastikan semua tokoh utama dalam perang ini bisa saling bertemu agar mereka bisa bersatu untuk menghancurkan pemerintah dunia. Itulah mengapa Gaban menyebut Shanks sebagai Child of Destiny. Pada akhir One Piece chapter 1171 ada Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih. One Piece Fighting Path. Game bergenre petualangan dan action
benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni. Dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya. Link ada di pin komentar video ini ya nakama. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.